Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pingan Safira dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 1901015017. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai profesi bimbingan dan konseling. Baik, untuk yang pertama, kita masuk kepada konsep dasar konselor dalam memproses bimbingan dan konseling. Baik, pada pemaparan yang pertama di mana ada pengertian bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya sebagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab dan kualifikasi konselor, di mana tanggung jawab dan kualifikasi konselor ini adalah untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan yang telah dibicarakan dan memberi pengarahan agar pembicara tidak mengambil langkah lebih jauh dari topiknya. Baik, selanjutnya ada kualifikasi bimbingan dan konselor. Yang pertama, memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling yang harus dimiliki konselor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konselor harus menerus menggambarkan dan menguasai dirinya. Yang kedua, konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dan dapat dipercaya juga jujur dan tertib secara hormat. Selanjutnya ada konselor wajib menguasai mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk material, finansial, dan juga popularitas. Lalu selanjutnya dapat proses pengakuan atas kemampuan dan kewenangan konselor, di mana ada beberapa poin yaitu pengakuan keahlian, pengakuan kewenangan oleh organisasi profesi atau dasar wewenang diberikannya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kompetensi kepribadian konselor sebagai individu sosial dan budaya serta religi, di mana setiap konselor seolah selalu mengacu pada standar kompetensi konselor Indonesia atau SKKI dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi merupakan hasil konstruksi maupun kompos skill sehingga seseorang mampu melakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran, posisi, dan profesinya. Yang kedua yaitu mentransfer ke petugas dan situasi yang baru. Selanjutnya melanjutkan studi dan mempercayai kedewasaan diri. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, dan berhati mulia. Pada kompetensi kepribadian ini, subkompetensi yang indikatornya kembali kepada SKKI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menampilkan keutuhan dan kepribadian konselor. Selanjutnya dimana dibagi sebagai berikut, yaitu menampilkan perilaku dan membantu berdasarkan keimanan. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga itu mendemonstrasikan sikap hangat dan penuh perhatian. Lalu selanjutnya kita beralih pada karakteristik konselor yang mempengaruhi BK, di mana karakteristik yang mempengaruhi bimbingan konseling itu beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut, yaitu mengetahui pengendalian diri atau self controlling. Yang kedua ada kompetensi atau kompetensi. Kompetensi mempunyai makna sebagai misalkan fisik, intelektual, emosional, dan sosialnya seorang konselor. Lalu yang ketiga ada kesehatan psikologis. Lalu dapat dipercaya, jujur, dan kekuatan atau daya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan profil perilaku konselor yang efektif dan kurang efektif. Ada beberapa perilaku konseling sebagai berikut saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam proses konseling, seseorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilaku yang secara efektif.
Sebagai itu, saya akan menjelaskan beberapa perilaku efektif konselor dan perilaku tidak efektif seorang konselor. Dimana pada perilaku efektif konselor terdapat sebagai berikut, yaitu menggunakan kata-kata yang dapat dipahami klien. Dengan kata-kata yang baik, jelas, dan sopan, klien dapat menerima penjelasan kita dengan lebih baik. Selanjutnya, memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien, yaitu dimana kita mengulas ulang pernyataan klien tersebut dan juga menjelaskan beberapa poin. Selanjutnya, penafsiran yang baik dan sesuai, jadi sesuai dengan keadaan klien juga. Selanjutnya, membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang klien sampaikan, memproses pesan utama klien, lalu memberi dorongan minimal, serta memanggil klien dengan nama panggilan Anda dengan kata yang baik dan nada yang sangat sopan. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada ketidakefektifan konselor ya. Yang pertama itu memberi nasihat. Sebenarnya kita sebagai konselor tidak dijatuhkan sebagai penceramah atau memberi nasihat. Jadi kita membantu klien untuk menyelesaikan permasalahannya atau memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam klien. Lalu yang kedua itu terus-menerus memanggil dan bertanya, terutama bertanya mengapa. Sebaiknya itu dihindari. Baik, selanjutnya bersifat menenteramkan klien, lalu menyalahkan klien, lalu menilai klien, selanjutnya membujuk klien dan menceramahi klien. Ya, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.